Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan pembelajaran matematik yang hari ini adalah materi terakhir dari program linier, yaitu menentukan nilai fungsi objektif atau sering juga disebut dengan fungsi sasaran tujuan serta model matematikanya. Nah, adapun masalah-masalah yang akan dihadapi oleh kalian ada sebagai berikut. Masalah 1, di sini kalian diminta menentukan nilai fungsi tujuan Z sama dengan f x, y, di mana Z-nya itu bernilai 2x tambah 3y. Jadi dalam hal ini pertama ada sistem pertidaksamaan sebanyak 3 di sini. Tuh 2, 3. Nah, kalian seperti biasa menggambarkan dulu grafik dari sistem pertidaksamaan ini. Yang pertama, seperti kalian ketahui, untuk menggambar itu diperlukan titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Anggap saja yang ini kita namakan L1, ini kita namakan L2, dan ini kita namakan L3. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk L1, titik potong sumbu X sumbu Y-nya adalah yang pertama kita lihat di sini 80 bagi X berarti 80,0 dan berapa? 80 bagi 2 40,0. Untuk L2-nya titik potong pada sumbu X-nya 160 bagi 3 itu 53,3,0 dan 160 bagi 2 berarti 0,80. Yang ini maaf 0,40. Dan yang ke L3, yang L3-nya adalah titik potong pada sumbu X-nya adalah 200 bagi 5 yaitu 40,0 dan titik potong pada sumbu Y-nya ada 200 bagi 2 0,100. Nah, ini adalah beberapa titik potong ketiganya di L1, L2 dan L3 ya. Akot gede. Nah, ini. Nah, setelah itu kita akan menggambar satu persatu. Untuk L1 di mana titik potongnya 80,0 dan 40,0 kita gambar saja. Gambarnya 80, X-nya, Y-nya 40. Berarti ini. Ini kita namakan L1. Ya. Ini ada L1-nya. Kemudian selanjutnya adalah tugas kita mengarsirnya. Mengarsir. Nah, mengarsirnya. Mana di sini kan persamaannya adalah X sama 2Y lebih dari 80. Dengan uji 0 lebih dari 80 berarti 0 itu adalah daerah salah. Ya, 0 di sini 0 adalah daerah salah karena di sininya 0 lebih dari 80. Maka karena daerah salah, maka selanjutnya ini kita ke sini. Ya, kita arsir saja. Nah, daerah salah. Nah, kemudian yang berikutnya setelah L1 kita gambar L2. L2 itu adalah 3X tambah 2Y 160. Berarti 53,3 dan 0,80. 53,3 anggap aja di sini dan 80 ke sini. Nah, kayak itu kita coba ini gambarnya, ini kita namakan L2. L2 kita gambar seperti ini. Nah, dari sini kita akan lihat mana daerah yang diarsirnya.
Kita lihat di sini 0 kurang 8, 0 kurang 260. Berarti pernyataan benar. Jadi 0 itu benar, jadi harus ke atas. Ini juga sama, harus ke atas. Yang ini atas juga. Jadi hasilnya ke atas. Karena kita sudah bersepakat bahwa kita mengasih daerah yang salah. Nah, selanjutnya yang ketiga L3. Ini 5X tambah 2Y. Berarti kita harus masukkan L3. 0 kurang dari 200. Berarti 0 itu sudah benar. Berarti tapi sebelumnya kita gambar dulu di sini titik potongnya adalah 40 dan 100 karena 40,0 dan 100. 40,0 dan 100. 100-nya di sini, 40-nya di bawah. Nah, di sini juga tadi kita tahu bahwa 0 adalah benar, maka ini ke atas salah. Nah, di sini ada X lebih besar 0, artinya X negatif salah, ya negatif salah. Berarti di sini aja di sini. Nah, berarti sekarang kita punya daerah putih. Dan ini adalah himpunan penyelesaiannya, HP-nya. Nah, untuk menentukan, karena di sini pertanyaannya adalah tentukan nilai tujuannya, nilai maksimum dan nilai minimumnya. Berarti kita harus mencari titik-titik kritis. Apa titik kritis itu? Titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian, yaitu di sini ada titik ini, titik 080, anggap saja ini titik A. Ini A. Titik kritis berikutnya adalah titik B. Titik berikutnya adalah titik C. Dan ini titik D. Itu adalah titik-titik kritisnya. Yang jadi masalah adalah A. Titik A sudah tahu, yaitu 0,80. Titik B belum tahu, biarin aja kosong. Titik C juga belum tahu. Dan titik D sudah ada, yaitu yang ini titik D 0,40. Nah, selanjutnya kita akan melihat B dan C ini adalah titik potong. Seperti B, ini adalah perpotongan antara L2 dengan L3. Jadi L2B itu perpotongan antara L2 dan L3. Sedangkan titik C perpotongan antara L1 dan L3. Ya, C itu perpotongan L1 dan L3. Maka selanjutnya adalah kita mau mencari berapa titik B dengan menggunakan substitusi. B, karena di sini B itu perpotongan L2 dan L3, L2-nya ini, L3-nya ini. Berarti 3X tambah 2Y sama dengan 160 dan L3-nya adalah 5X tambah 2Y sama dengan 200. Berarti min 2X sama dengan min 40. Berarti X-nya 20. Kalau X-nya 20, berarti Y-nya berapa? Y-nya dengan memasukkan ke salah satu ini. Ke salah satu, misalkan mau ke L berapa? Mau ke L2 atau L3. Misalkan 20, 5 kali 20 kan 100. Berarti Y-nya itu adalah 5 kali 20 100, berarti 2 kali berapa ingin jadi 100? 50. Berarti L2B itu adalah 20,50. Ya, jadi 20,50 B-nya.
Kemudian yang berikutnya untuk yang C, L1 dan L3 dengan cara yang sama. C, L1 dan L3 berarti X tambah 2Y sama dengan 80. Kemudian L3-nya 5X tambah 2Y 200. Dikurang juga min 4X sama dengan min 120. Berarti X-nya 30. Kalau X-nya 30, maka Y-nya 30. Masukkan aja ke sini. X-nya ganti 30. Berarti 30 tambah 50. 50 itu 2 kali 25. Maka di sini kita katakan C-nya itu adalah berapa? 30,25. Nah, karena sekarang kita sudah punya titik kritis yang merupakan titik-titik A, B, C-nya, maka sekarang kita akan menentukan nilai Z-nya. A-nya 0,80, B-nya 20,50 dengan cara memasukkan setiap titik ini ke dalam Z. Ya, yang pertama misalkan berapa titik kritis untuk A? Karena di sini Z-nya adalah 2X tambah 3Y. Di sini kita tulis ya. Nah, di sini Z sama dengan 2X tambah 3Y. Di sini A-nya itu kan tadi udah tahu berapa? 0,80. Berarti 0,80. Berarti kita ganti, maka Z-nya itu diganti dengan 0, X-nya diganti dengan 0, Y-nya diganti dengan 80, maka diperoleh 240. Untuk A, itu nilai tujuannya. B-nya kita udah dapat tadi 20,50. 20,50. Berarti Z-nya kita ganti 2 kali 20, 3 kali 50, berarti 150 ditambah 40, jadi 190. Nah, itu yang B. Yang C-nya kita udah dapat tadi 30,25. Berarti kita tulis di sini C 30,25. Berarti Z-nya sama dengan 2 kali 30, 60 ditambah 75, 135. Tuh, yang D-nya terakhir adalah ini yang D. Ini berapa? 0,40. Berarti 0,40. Berarti Z-nya diganti 2 kali 0 ditambah 3 kali 40, berarti 120. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini dari hasil memasukkan nilai kritis ini kita bisa tahu mana nilai maksimumnya, nilai minimum dan nilai maksimum terbesar, yaitu yang 240. Nah, ini namanya nilai maksimum yang 240. Sedangkan nilai minimum yang paling kecil yaitu nilai minimum. Jadi kesimpulannya di soal ini nilai maksimumnya 240, nilai minimumnya 120 ya dari sini. Nah, ini cara-cara lengkapnya. Jadi seperti ini. Digambar, digaris, kemudian ini titik kritisnya masukkan ke dalam Z. Tuh ya. Ini masalah pertama. Masalah kedua, ini sama masalah kedua mah beda dengan yang tadi. Kalau masalah kedua itu, masalah kedua mah kita disuruh apa? Disuruh menentukan yang di RC itu maksimumnya di mana, minimumnya di mana. Nah, nilai optimum jadi kita disuruh nilai maksimumnya di mana. Caranya pertama, kita kasih nama aja. Ini kita namakan L1, ini kita namakan L2, ini namakan L3. Selanjutnya kita cari L1. Kemudian titik kritisnya tulis. Ini anggap sebagai A, ini anggap sebagai B, ini anggap sebagai C. Jadi nilai kritisnya ada 3A, B, C. Tugas kita adalah menentukan berapa titik A, berapa titik B, berapa titik C. Ya.
Titik A. Titik A itu kita cari dulu L1-nya. L1 itu ini. Berarti 30 dan 10. Berarti L1 sama dengan 30X ditambah apa? 10Y. Ya, itu sama dengan 300. Atau boleh X 3 tambah Y 30 aja gitulah. Kemudian L2. L2 itu di sini 20 20. Berarti L2 sama dengan 20X 20Y 400 atau boleh X tambah Y 20. Kemudian terakhir L3. L3 itu 10 dan 30 berarti 10X 30Y 300 atau boleh X tambah 3Y sama dengan 30. Nah, setelah itu kita lihat A itu apa? A adalah perpotongan antara L1. Jadi A itu ada perpotongan antara L1 dan L3. Sedangkan B, yang B ini perpotongan antara L2 dan L3. Sedangkan si C ini perpotongan antara L1 dan L2. Nah, sekarang kita cari A. A itu perpotongan L1 dan L3. Ini L1-nya, ini L3-nya. Berarti A L1 potong L3 sama dengan 3X tambah Y 30. Kemudian di sini X tambah Y 20. Maka ini 2X sama dengan 10. X-nya adalah 5. Maka Y-nya 15. Jadi ketemu A tuh 5,15. Ya. Kemudian cara yang sama si B. BT antara L2 dengan L3. L2-nya ini, L3-nya ini berarti X tambah Y 20. X tambah 3Y 30. Berarti min 2Y min 10. Maka Y-nya 5. Maka X-nya 15. Maka kita ketahuan B sama dengan 15,5. Ya, 15,5. Dan terakhir si C. C itu perpotongan antara L1 dan L2. L1-nya itu adalah L1-nya adalah 3X tambah Y 30. Ininya X-nya ini L1 L2 L1 L3 mah X tambah yang ini salah, berarti ini tuh titik L3 itu X tambah 3Y. Yang ini mah L1 dengan L2 ya. Yang ini C berarti ya. Berarti yang belum itu adalah yang A. Yang A itu L1 dengan L2 ya. L1 dengan L2 berarti X tambah 3X tambah Y 30. Kemudian X2 nya L1 dengan L3 sudah. Ini L1 nya ini, L2 nya L1 dengan L3 itu adalah A benar. L1 dengan L3 benar. L1 dengan L3 ini dengan ini berarti 3X dengan X tambah Y. Kemudian ini L3-nya ini harusnya yang ini tuh C. Kalau ini L1 dengan L2. Nah, ini L2. Ini mah L1 dengan L2 itu C. Sorry. Yang belum T L1 dengan L3. L1-nya udah dapat, L3-nya ini X tambah 3Y 30 ya, balik. Nah, berarti dengan demikian kita kali 3 lah misalkan ini kali 1 berarti 9X tambah 3Y 90. Kemudian yang ini X tambah 3Y sama dengan berapa? 30. Maka hasilnya adalah 8X sama dengan berapa ini? 60. Maka X-nya adalah 60/8 atau
dibagi 2, dibagi 4 boleh. 15 per 2. 15, 60 bagi 4 bisa ya. 15 per 4. Ini 15 per 2 atau 7,5. Itu X-nya 15 per 2 karena 60 per 8. Tinggal mencari Y-nya. Y-nya itu kita boleh cari mau ke L1 boleh, ini yang paling gampang ke L1. Jadi Y sama dengan 30 dikurangi 3 kali 15 per 2. Maka jawabannya adalah ini berapa? 60 dikurangi 45 per 2. Maka jawabannya sama 15 per 2. Jadi kita udah dapat A-nya 15 per 2, B-nya 15 per 2. Jadi A-nya itu 15 per 2, 15 per 2. Nah, itu. Nah, setelah itu, setelah bisa menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal seperti tadi, tinggal masukkan ke dalam Z. Jadi kita masukkan Z sama dengan berapa? 2X tambah Y. 2X tambah Y. Tinggal dimasukkan Z-nya. Z sama dengan untuk A, karena A-nya 15 per 2, 15 per 2. Maka artinya 2 kali 15 per 2 ditambah 15 per 2. Berarti 30 ditambah 15. Berarti 45 per 2 atau sekitar berapa? 22,5. Yang B. Yang B mah ini 15,5. Berarti Z-nya sama dengan 2 kali 15 ditambah 5. Berarti berapa? 35. Ya, 35. B-nya. C-nya mah 5,15. Maka Z-nya adalah 2 kali 5 ditambah 15. Berarti 10 tambah 25. Nah, di sini kita lihat A menghasilkan nilai 22,5, B-nya menghasilkan 35, C-nya 25. Maka nilai maksimumnya adalah ini 35. Nilai optimum. Itu ya, nilai optimumnya 35. Jadi langkahnya itu kalau ada soal begini, cari dulu garisnya, cari titik potongnya. Nah, titik potong ini sebagai kritisnya. Oke. Langsung hasilnya titik kritis itu dimasukkan ke dalam Z. Nah, itu menentukan nilai optimum untuk masalah kedua. Adapun masalah yang ketiga adalah ini soal cerita. Di sini ada seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung harganya 1,5 juta per buah dan sepeda balapnya dengan harga 2 juta per buah. Ia tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Keuntungan dari sepeda gunung dapat untung 500.000, dari sepeda sport dapat untung 600.000. Berapa keuntungan maksimum yang diterima pedagang? Jadi kita misalkan aja, banyaknya sepeda gunung. Ya, ini stok sepeda, ini stok sepeda. Ini di sini ada stok sepedanya. Kemudian ya harga beli. Nah, tujuan keuntungan. Jadi ada stok sepedanya, jumlah sepedanya, kemudian jenis sepeda di sini. Jenis sepeda. Nah, di sini ada gunung, X, Y, jumlah. Nah, di sini ada perkataan bahwa dia tidak ingin bahwa jumlah sepedanya itu 25. Berarti X, Y, ini 25. Dengan harga belinya, ini 1.500.000. Ini 2 juta. Sedangkan uangnya itu yang dia punya hanya 42 juta. Tuh. Kemudian keuntungannya di sini 500.000. Sedangkan keuntungan si itu 600.000. Maka ini Z. Nah, dari sini, dari tabel ini sekarang kita bisa melihat
bentuk bentuk ininya, model matematikanya. Yang pertama ini yang disebut dengan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ada dua, yaitu yang pertama, yang satu adalah X tambah Y. Karena di sini tidak boleh lebih, maka ini kurang dari 25. Karena paling banyak dia ingin beli 25. Kemudian yang kedua, ini dari ini. 1.500.000 X ditambah 2 juta Y. Tidak boleh kurang dari 42 juta. Atau bisa sederhanakan menjadi 1,5 X ditambah 2Y 42. Ini. Nah, ini ada fungsi kendalanya. Ada lagi di sini ada X lebih besar Y dan lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Sedangkan Z-nya, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan apa? Di sini Z-nya itu 500.000 X karena keuntungannya 600.000 Y. Ini namanya fungsi kendala. Kalau ini namanya fungsi tujuan. Nah, itu tinggal diganti, tinggal masukkan gambarnya kayak tadi. Berarti kita harus cari titik potong pada sumbu X, sumbu Y-nya. Kita udah tahu titik potong yang ini berarti 25,0 dan 0,25. Yang pertama. Berarti ini L1 25,0 dan ini ya. Yang pertama dari sini 25,0 dan 0,25. Berarti ini. Gambar sini. Nah, karena di sini 0 itu darah benar, maka ke sini arsir. Yang darah benar 0-nya. Nah, masuk arsir. Kemudian yang berikutnya, yang ini berarti 42,1,5 itu 42 bagi 1,28. Berarti 28 sekitar sinilah ya, dikira-kira aja. 28, di sini 28. Kemudian 42 bagi 2 21. Berarti sekitar sini. Berarti ada 21. Tarik berarti 42 bagi 1,5 28. 42 bagi 2 21. Berarti 21 dan 28. Ini. Nah, sinilah. Maka garisnya adalah ini. Nah, tinggal karena 0 darah sebenar, maka ini arsir. Di sini ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0, artinya darah benarnya positif, darah benarnya positif, ya negatif salahin. Jadi negatif untuk X, negatif untuk Y. Nah, berarti kan di sini ada titik kritis ini, perpotongan antara L1 L2. Tinggal kamu tulis titik kritisnya. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini titik kritisnya A, B, C. Ya, A, B, C. A itu artinya tadi A berapa? Titik A 0,21. Titik B harus dicari. Titik C itu berapa? Yang ini 25,0. Tinggal nyari berapa? B pakai substitusi aja. Di sini kan ada XY. Ya, XY L1 dengan L2, X tambah Y, dan ini berarti X tambah Y sama dengan 25. 1,5 X ditambah 2Y sama dengan 42. Berarti kita kali ini kali 2. Berarti 2X tambah 2Y sama dengan 50. Yang ini mah 1,5X tambah 2Y 42. Ini berarti berapa? 0,5X. 50 ambil 42 8, berarti X-nya 16.
Maka Y-nya 16 tambah berapa yang 25? 9 ya. Jadi X-nya ini berarti ini titik ini adalah 16,9. Nah, berarti udah ketahuan 16,9. Nah, itu kalau kita lihat di sini berarti titik kritisnya ada. Selanjutnya adalah menentukan nilai Z-nya. Nilai Z-nya berapa? Karena kita udah ketahuan nih nilai Z-nya. Nilai Z-nya adalah, maka fungsi tujuannya adalah di sini kan Z tadi tuh berapa keuntungannya dari sepeda gunung 500.000 X ditambah 600.000 Y. Nah, tadi titik A udah dapat. Titik A itu berapa? 0,21. Maka Z-nya adalah berarti 500.000 kali 0 ditambah 21 kali 600.000 berarti 126. Berarti 600 kali 2 1.200.000 12.600.000. Nah, kalau yang B itu titiknya adalah tadi 16,9. Berarti Z-nya 500.000 kali 16, 500.000 kali 16, 8 juta. Berarti 8 juta ditambah 9 kali 6, 54, 5.400.000. Maka hasilnya adalah berapa? 13.400.000. Ini keuntungan kalau uangnya dibelikan 16 sepeda gunung, 9 sepeda balap. Dan yang terakhir itu adalah yang C itu 25,0. Artinya modalnya itu dibelikan sepeda gunung semua hanya bisa 25. Berarti Z-nya sama dengan 500.000 kali 25 12.500.000 sama 0. Maka 12.500.000 rupiah. Jadi uang yang 42 juta itu kalau dibelikan sepeda sport aja hanya cukup 21 buah. Kalau digunakan untuk sepeda gunung saja cukup 25 buah. Sepeda sport, kalau dia dibelikan sepeda sport aja untungnya hanya 12.600.000. Tapi kalau dibelikan sepeda gunung saja untungnya hanya 12.500.000. Maka yang paling baik adalah si pedagang sepeda itu membeli 16 sepeda gunung, 9 sepeda sport sehingga dapat untung 13.400.000. Nah, ini disebut keuntungan maksimum. Nah, selanjutnya di sini itu yang contoh yang pertama. Masa 4. Nah, di sini ada seorang anak minum 2 jenis tablet. Jadi tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A, 1 unit vitamin. Dalam satu hari dia memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Harga belinya, harga tablet 1, maka harga tablet 1 dan harga tablet 2 ya. Jadi harga tablet 1 itu harga tablet 1 jadi di sini apa X itu karena yang diminum si bayi itu tablet bukan vitamin, maka X itu adalah tablet 1. Yang Y adalah tablet 2. Kemudian kita buat apanya? Tabelnya boleh di sini. Di sini jenis. Ini ada tablet 1X. Ini ada Y. Nah, kemudian di sini kan mengandung 5 unit vitamin A, 3 unit vitamin B. Jadi ini ada vitamin A dan ini adalah vitamin B. Vitamin A dan vitamin B. Nah, di sini unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Dari jenis keduanya itu berarti ini vitamin B. Nah, sekarang kita masukkan. Seorang anak setiap tablet jenis 1 mengandung 5 unit A. Ya A. Kemudian mengandung 3 unit B. Kita tulis di sini. Kemudian berikutnya yang vitamin tablet 2 mengandung 10 vitamin A. Kemudian tapi ada 1 unit vitamin B.
Nah, di sini vitamin A yang tersedia tiap hari itu anak di sini dalam satu hari anak memerlukan 25 vitamin A, berarti 25 dan 5 unit vitamin B5. Nah, di sini berarti kita akan beli. Nah, ini fungsi tujuannya Z. Di sini harga beli vitamin A itu tablet 1 4.000. Sementara itu yang itu 8.000. Nah, sekarang supaya ngirit si ibu itu beli obatnya, gimana caranya? Ya seperti ini. Berarti kita buat fungsi pertama, yaitu fungsi vitamin A. Berarti 5X tambah 10Y. Di sini ada perkataan jual jenis tablet diharuskan. Berarti kita diharuskan minimum 2 jenis tablet satu mana. Nah, berarti di sini tidak boleh kurang. Nah, berarti berapa itu? 25. L2-nya, kalau L2-nya untuk vitamin B berarti 3. Ini untuk ini vitamin A, yang L2 berarti 3X tambah Y tidak boleh kurang dari berapa? 1Y 5. Nah, berarti X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Z-nya adalah 4.000X ditambah 8.000Y. Nah, di sini kenapa tandanya lebih dari? Karena ini minimum, setiap hari anak harus minimum 25 vitamin A dan vitamin B-nya minimum 5. Jadi harus lebih besar. Nanti caranya sama dengan saya tadi. Setelah ini apa yang kamu lakukan? Gambar grafik, tentukan titik kritis, hasil kritisnya itu dimasukkan ke dalam Z. Itu langkah-langkahnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti untuk PR-nya itu adalah ada di halaman ini. Uji kompetensi 3 yang harus kamu lakukan adalah soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, yang ini nih, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Tuh, uji kompetensi 3-nya. Di uji kompetensi 4 diambil soal nomor 2-nya. Ya, dan nomor 5. Nah, itu ya. Oh ya, ini yang di uji kompetensi 3, nomor 3 jangan. Nomor 3 jangan, diganti dengan uji nomor 5 aja. Ya. Nah, gitu ya. Jika uji kompetensi 3 itu nomor 1, 2, 5. Uji kompetensi 4 cukup nomor 2 dan nomor 5. Nah, di sini ada kata garis selidik, hapus saja. Dengan garis selidik hapus aja, enggak sudah tentukan nilai. Ya, ini hapusnya Asda. Gitu aja. Terima kasih, dikumpulkan hari Senin jam 10 sampai jam 12, ditunggu ya. Hari Senin tanggal 1 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.